Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, sebelum kita mengawali aktivitas kita sepanjang satu hari ini, kita terlebih dahulu bersekutu dengan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal, di dalam nama anak Yesus Kristus, Juru Selamat kami sungguh bersyukur pada surga atas berkat Tuhan pada pagi hari ini yang memberi kami kekuatan yang baru. Engkau menyertai kami sepanjang satu malam ini. Terima kasih Bapa buat berkat-Mu yang senantiasa baru di dalam kehidupan kami. Ajar kami ya Bapa untuk mempergunakan waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kami untuk melakukan kehendak-Mu. Kami juga serahkan hidup kami pada hari ini dan seterusnya di dalam setiap perjalanan hidup kami. Biarlah Engkau yang selalu mengatur dan mendahului setiap langkah kami. Dan biarlah setiap kegiatan dan pekerjaan yang kami lakukan, ya Tuhan, biarlah Tuhan yang campur tangan, yang menopang hidup kami, agar kami senantiasa melibatkan Tuhan di dalam setiap pekerjaan kami, agar pekerjaan kami berkenan di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, sebelum kami mengawali aktivitas kami hendak disapa oleh firman-Mu. Biarlah Roh Tuhan yang memberi kami kekuatan untuk kami boleh memahami dan melakukan isi firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami serahkan segalanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus yang menyertai kita semua. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini, pada hari Sabtu tanggal 10 Desember tahun 2022, yang tertulis pada kitab Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, dan pialaku penuh melimpah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, nats untuk kita pada pagi hari ini adalah merupakan nyanyian kesaksian dari hamba Tuhan Raja Daud, di mana dia mengenal satu-satunya gembala yang baik adalah Tuhan Allah. Gembala yang baik yang selalu memelihara, mencukupkan, dan melindungi kita di dalam perjalanan hidup kita. Daud menyebut Tuhan sebagai gembala yang baik, yang selalu melindunginya, yang selalu memelihara hidupnya, yang selalu menopang hidupnya, dan tidak pernah merasa kekurangan. Dia merasakan seorang gembala yang baik. Dia tidak pernah merasa kekurangan, dan bahkan situasi kondisi yang bagaimanapun yang dia hadapi, dia tidak pernah takut akan bahaya, karena dia sangat yakin dan percaya dan mempercayakan hidupnya sepenuhnya ke dalam campur tangan Tuhan sebagai gembala yang baik. Kalau Raja Daud di dalam nats ini mengatakan, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Kalau Daud mengatakan kata hidangan di dalam nats ini, bukan hanya sekedar
hidangan atau menu makanan yang enak, yang nikmat, dan makanan yang lezat. Tetapi hidangan yang dimaksudkan oleh Daud di dalam nats ini adalah bahwasanya Tuhan selalu menyediakan hidangan baginya, menghiburnya, memberi dia hikmat, mengangkat dia saat terjatuh, memulihkan dia saat sakit, dan semuanya itu dilakukan oleh Tuhan Allah di hadapan lawannya atau musuhnya. Saudara-saudari yang terkasih, mengapa dikatakan kata lawanku ataupun musuhnya? Dia berhadapan, Daud di dalam nats ini. Siapa lawannya ataupun musuh yang dia maksudkan di dalam nats ini adalah mereka adalah orang-orang yang dengan berbagai macam cara menginginkan kehancuran Daud. Mereka adalah ancaman yang siap untuk memporak-porandakan kehidupan Daud. Namun di dalam situasi seperti itu, apakah Tuhan Allah tinggal diam? Tentunya tidak. Karena Tuhan kita adalah Allah yang sangat peduli. Dia tahu apa yang kita alami. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Oleh karena itu, Daud mempercayakan hidupnya sepenuhnya bahwa Tuhan menjaganya, Tuhan melindunginya, Tuhan memeliharanya dalam kesempurnaan kasih setianya yang ajaib. Itulah yang membuat Daud selalu mempercayakan hidupnya bahwa apapun yang dia hadapi, tantangan berat sekalipun yang dia hadapi di hadapan lawan-lawannya, dia merasakan Tuhan menyediakan hidangan di hadapan lawannya yang merupakan suatu ekspresi tentang sempurnanya pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan Daud. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, kalau kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan, hidup kita menjadi tenang, hidup kita menjadi tentram, dalam arti bukan berarti no problem di dalam kehidupan kita. Tetapi kalaupun apa yang terjadi di dalam kehidupan kita dan apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, tapi kita tidak pernah lepas dari campur tangan Tuhan. Tuhan selalu menghadirkan setiap kebaikan di dalam perjalanan hidup kita. Tuhan selalu menghadirkan setiap kebaikan di dalam setiap perjalanan hidup kita dengan berbagai cara untuk merancang kebaikan. Itulah merupakan suatu jawaban bagi kita bahwa seberat apapun masalah yang kita hadapi, namun Tuhan adalah gembala yang baik, yang senantiasa melihat perjalanan hidup kita dan tidak membiarkan kita di hadapan lawan-lawan kita. Namun Tuhan memelihara di dalam kasih-Nya yang sempurna. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, melalui nats ini kita diingatkan ketika kita mengandalkan Tuhan satu-satunya di dalam perjalanan hidup kita, kita berhadapan dengan musuh-musuh kita, lawan-lawan kita, si iblis yang senantiasa menggoda kita, sehingga terkadang kita mau putus asa, terkadang kita mau lemah saat berhadapan dengan musuh-musuh ataupun orang-orang yang mencoba untuk mengganggu kita, membuat kita menjadi cemas di dalam perjalanan hidup kita. Namun kita harus membiarkan Tuhan yang berperang. Tuhan yang berperang untuk kita sampai musuh-musuh kita jatuh
tergeletak di bawah kaki kita. Itu dapat kita baca dalam Injil Matius 22 ayat yang ke-44. Karena itu, walau kita menghadapi banyak musuh karena Tuhan, jangan takut, sebab Tuhan akan menyediakan hidangan bagi kita di hadapan para musuh kita. Supaya para musuh kita yang mengelilingi kita, yang membuat kita terkadang menjadi jatuh dalam keputusasaan, sehingga mereka berhenti, mundur, karena tidak mampu berperang, berhadapan dengan Tuhan Allah kita yang penuh kuasa, yang selalu menyertai kita. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini, kita patut bersyukur punya Tuhan Allah. Dia bukan hanya gembala yang baik, yang menyerahkan nyawanya bagi kita, tetapi Dia sangat sempurna di dalam pemeliharaannya, di dalam kasih-Nya pada kita, menyediakan makanan berupa berkat-berkat yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Dan juga di dalam nats ini Daud juga bersaksi, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Dengan mengurapi kita dengan minyak perkenanan, dengan urapan Roh Kudus, kita selalu dimampukan di dalam setiap pelayanan kita. Dengan urapan Roh Kudus, kita selalu dimampukan untuk menjalani hari-hari hidup kita. Karena Roh Kudus juga adalah menjadi penghibur di dalam perjalanan hidup kita. Dan juga dikatakan pada kalimat yang terakhir melalui nyanyian kesaksian Raja Daud, pialaku penuh melimpah. Pialaku penuh melimpah. Piala merupakan suatu lambang kemenangan. Tetapi lambang kemenangan bagi orang yang berjuang bersama Tuhan. Piala kemenangan bagi orang yang berjuang bersama dengan Tuhan. Kalaupun dia diperhadapkan hari-hari hidupnya dengan masalah yang sangat berat, bukan berarti dia mengalami kekalahan, tetapi justru dia berada di ambang pintu kemenangan. Kenapa dia diartikan sebagai orang yang diambang pintu kemenangan? Karena dia berjuang bersama Tuhan, bukan mengandalkan kekuatannya sendiri. Oleh karena itu Tuhan akan memberi mahkota kehidupan bagi pemenang yang berjuang bersama dengan Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam nama Yesus Kristus, mari kita senantiasa mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, Gembala yang baik, yang memberkati kita, yang melindungi kita, yang memelihara hidup kita, yang senantiasa peduli akan situasi, kondisi yang kita hadapi. Dia selalu campur tangan, yang tidak pernah meninggalkan kita, tetapi Dia adalah Bapa yang setia. Itu yang patut kita syukuri. Oleh karena itu, rasa takut, cemas, dan bimbang kalaupun banyak musuh-musuh iblis yang mencoba untuk menggoda kita, mengelilingi kita, namun kita harus mengenal Bapa kita adalah Bapa penolong yang setia, sahabat yang sejati, hari ini, kekal, dan selama-lamanya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa Surgawi buat firman-Mu yang kami dengarkan pada hari ini ya Tuhan. Berkati Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu, memampukan kami, agar kami Tuhan dapat menghayati dan melakukan isi firman-Mu di dalam kehidupan kami, supaya kami juga Tuhan mengenal Engkau lebih dalam lagi. Engkau adalah Gembala yang baik. Pada siapa kami harus takut?
Kami tidak takut akan bahaya sekalipun ya Tuhan, karena Engkau adalah gembala yang baik, yang senantiasa menjaga, memelihara, melindungi kami di dalam tangan kasih-Mu yang ajaib. Itulah yang menjadi kekuatan bagi kami. Kami tidak pernah takut dan bimbang menjalani hari-hari hidup kami, karena Engkau sungguh dekat bagi orang yang senantiasa mengandalkan Engkau, Bapa yang baik, Gembala yang setia di dalam menyertai perjalanan hidup kami. Bapa di surga, kami serahkan seluruh jemaat Tuhan dan kami semua yang melakukan aktivitas sepanjang satu hari ini. Berkati Tuhan, biarlah Engkau yang campur tangan, biarlah Engkau yang kami libatkan dalam setiap rencana dan pekerjaan kami, agar pekerjaan kami berkenan di hadapan-Mu, sehingga pekerjaan kami juga pekerjaan yang Tuhan berkati. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menjadi tabib yang ajaib, sehingga mereka boleh menerima kesembuhan yang sempurna dan boleh kembali bersuka cita di tengah-tengah keluarga, juga memuji memuliakan nama-Mu. Kami mohon ampun Tuhan akan dosa dan salah kami. Ampuni kami ya Bapa, agar kami layak di hadapan Tuhan. Terima dan sempurnakan doa kami yang kami sampaikan di dalam satu nama, Putra-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.